Setelah semua material terkumpul, Jinwo langsung meramu ramuan Holy Water of Life. Jinwo sempat ragu dengan hasil racikannya karena tingkat kesuksesan dalam membuat Holy Water of Life ternyata bergantung pada tingginya stats intelijen yang dipunyai dia. Akhirnya Jinwo bisa bernafas lega saat obat untuk menyembuhkan penyakit tidur abadi ibunya itu berhasil dia ciptakan. Jinwo yang penasaran apakah obatnya akan benar-benar manjur atau tidak, jadi tidak sabar untuk segera kembali ke dunia nyata. Sebelum pulang, Iron datang sambil membawakan mayat sang naga tunggangannya Baran. Para iblis yang sudah Jinwo kalahkan memang tidak bisa ia ekstrak, tetapi naga tunggangannya Baran ternyata bisa. Lalu karena kesulitan mengingat nama aslinya, Jinwo akhirnya menamai naga bayangannya itu Kaizel. Setelah misinya dikonfirmasi selesai, Jinwo mendapatkan runestone pertukaran bayang, bonus stats 30, dan julukan baru sebagai pemburu iblis. Dengan memecahkan runestone Shadow Exchange, Jinwo kini punya kemampuan untuk bertukar posisi dengan bayangannya. Waktu cooldown skill ini yaitu selama 3 jam. Jinwo kemudian langsung berpamitan kepada Ezreal dan meminta maaf karena tidak bisa mengantarnya pulang. Lalu Jinwo mencoba skill Shadow Exchange yang baru saja dia dapatkan, dan boom! Dalam waktu sekejap mata, Jinwo sudah sampai di kompleks apartemennya. Selanjutnya, Jinwo memanggil Kaisel dan terbang melintasi langit malam kota Seoul menuju rumah sakit. Sementara itu, di gedung divisi pengawas, Wo Jinchul terlihat sedang menjelaskan tentang rencana penyerbuan ke Pulau Jeju kepada Go Gun-hye. Dari apa yang disampaikan, para semut kecuali para pengawal ratu memang meninggalkan sarangnya saat 3 kali percobaan raid ke Pulau Jeju dulu. Masalahnya, mereka bisa saja kembali sewaktu-waktu. Maka dari itu, Goto Ryuji akan menggunakan sinyal pengganggu untuk menghalangi komunikasi antar semut. Saat itulah, tiba-tiba Go Gun-hye merasa tersentak karena merasakan pancaran energi sihir yang sangat kuat. Begitu juga dengan Baek Yun-hoo dan mantan hunter Min Byung-gu yang sedang minum-minum di sebuah angkringan. Mantan hunter rank S Min Byung-gu adalah hunter bertipe healer. Dia adalah hunter rank S satu-satunya yang pensiun dengan kondisi tubuh yang masih utuh. Nah, Hunter Min pikir Baek Yun-hoo mengajaknya bertemu karena ingin merayunya agar mau ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Makanya dia buru-buru bilang kalau dia tidak akan ikut. Namun, Baek Yun-hoo bilang bukan itu tujuan dia mengajaknya nongkrong. Baek Yun-hoo hanya merasa kalau tidak sekarang entah kapan lagi mereka akan bisa bertemu. Hunter Min kemudian bercerita, meskipun banyak sekali serikat yang menawarinya kerjasama, termasuk serikat milik ayahnya Jinho, dia lebih memilih untuk ikut ujian CPNS karena menurutnya tempat di mana banyak nyawa melayang bukanlah tempat yang cocok untuknya. Baek Yun-hoo kemudian berpikir, mungkin pemikiran orang normal memang seperti itu, sementara pikiran seorang hunter seperti dirinya lah yang sebenarnya tidak normal. Sementara itu, di rumah sakit, Jinwo akhirnya sudah sampai di kamar ibunya. Meski sempat ragu, tetapi pada akhirnya Jinwo memilih untuk meminumkan Holy Water of Life kepada ibunya. Setelah 4 tahun tertidur, ibu Jinwo akhirnya terbangun kembali. Para dokter di rumah sakit langsung geger begitu mengetahui kalau ibunya Jinwo sudah bangun dari tidurnya. Seorang dokter senior berniat tidak mengizinkan pasiennya itu untuk pulang begitu saja. Namun, begitu disebutkan kalau walinya adalah hunter rank S Sun Jinwo, si dokter langsung membolehkannya. Nah, karena kini ibunya sudah kembali sadar, Jinwo merasa seperti semua tugasnya sudah selesai, sehingga dia ingin beristirahat sejenak. Tapi begitu dia menyalakan kembali handphonenya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari Go Gun-hye yang ingin mengajaknya untuk berbicara serius. Ternyata, Go Gun-hye ingin mengajak Jinwo untuk ikut dalam penyerbuan ke Pulau Jeju yang akan dilakukan 4 hari lagi. Biasanya Jinwo pasti akan langsung menyetujuinya, tetapi kali ini entah kenapa dia merasa ogah-ogahan. Namun, saat akan menolak ajakan Go Gun-hye, Jinwo merasakan energi sihir yang sangat kuat. Go Gun-hye tahu kalau Jinwo pasti penasaran, kemudian memberitahunya kalau para hunter rank S Korea sedang berlatih bersama dengan Ryuji Goto dan hunter rank S lainnya dari Jepang. Di pusat pelatihan, Baek Yun-hoo terlihat sedang melakukan sparring melawan seorang hunter berseragam taekwondo yang dia panggil sebagai Master Ma. Saat Jinwo dan Go Gun-hye datang, posisi Baek Yun-hoo terlihat sedikit kewalahan. Namun, Choi Jong-in yang tiba-tiba muncul di belakang mereka mengatakan jika Baek Yun-hoo menggunakan kekuatan penuhnya, Master Ma mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menang. Master Ma yang sedang mereka bicarakan itu adalah Ma Dong-wook, ketua dari Serikat Hunter Fam yang merupakan satu dari 5 serikat hunter terkuat di Korea yang beroperasi di wilayah Honam. Menurut penjelasan Choi Yong-in, Baek Yun-hoo mungkin tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya saat banyak orang sedang menontonnya, karena konon dia punya kemampuan untuk bertransformasi menjadi seekor monster. Choi Jong-in kemudian memperkenalkan para hunter dari Jepang yang terlihat sedang berkumpul di sisi arena. Dan berikut adalah nama-nama hunter rank S dari Jepang tersebut. Yang pertama ada Ipei Izawa, kemudian Mari Ishida, Ken Tanaga, Minoru Hoshino, Atsumi Kumamoto, Kanai Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan Ryuji Goto. Pada saat itu, intuisi Ryuji Goto sangat kuat.
Meskipun dia menyembunyikan hawa keberadaannya, Ryuji Goto menyadari kehadiran Jinwo. Saat itu, Ryuji yakin kalau Jinwo pasti adalah hunter tipe assassin yang sangat berbakat. Namun, Hanekawa bilang sudah dikonfirmasi kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Di sisi lain, Lim Taegyu, ketua serikat Finn yang sedang bersama dengan Hunter Cha, terlihat masih kesal dengan Jinwo gara-gara masalah Lee Min Sung. Sementara Kei mendapati Hunter Cha yang punya hidung sensitif seperti dirinya ingin mengajak Hunter Cha mengobrol. Tapi dia bingung karena tidak bisa berbahasa Korea. Nah, karena baik Yunho dan Hunter Ma melakukan sparring, Hanekawa bilang kalau kekuatan Hunter rank S Korea terlihat hanya standar saja. Tetapi Ryuji Goto tidak sependapat karena menurut pengamatannya, Cha Hai-in dan Go Gun-hye berada di level yang berbeda. Saat itulah ketua serikat Knight yang bernama Park Jong-soo yang sedikit bisa berbahasa Jepang merasa tersinggung dengan perkataannya Hanekawa. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya Hanekawa menantang Jong-soo untuk duel sebagai sesama hunter rank A. Jong-soo setuju dengan peraturan siapa yang berhasil memegang pergelangan tangan lawannya duluan, dialah yang menang. Pertarungan antara Park Jong-soo versus Hanekawa berlangsung cukup seru. Satu tendangan dari Park Jong-soo akhirnya berhasil mengenai pergelangan tangan Hanekawa. Namun, momen itu segera berubah menjadi memalukan karena celananya Park Jong-soo robek di bagian selangkangannya. Memanfaatkan momen tersebut, Hanekawa mencoba menyerangnya, tetapi kali ini Park Jong-soo bisa menangkap tangannya dengan mudah. Park Jong-soo bilang pertarungan antara hunter di Korea itu sudah biasa, sehingga untuk seorang hunter yang hanya melawan monster seperti Hanekawa jelas kalah pengalaman darinya. Melihat pertarungan antara Hanekawa dan Park Jong-soo yang terlihat seru, Ryuji Goto kemudian mempunyai ide untuk melakukan sparring antara hunter rank S Jepang versus Korea. Go Gun-hye yang sudah turun ke lapangan bersama Jinwoo kemudian usul agar hunter tipe mage dan tipe healer untuk tidak diikutkan. Sementara Baek Yun-ho ingin agar pertarungannya bukan one on one, melainkan tim versus tim, serta menyentuh pinggang punggung atau membuat lawan tidak sadar juga dianggap sebagai kemenangan. Baek Yun-ho, Ma Dong-wook, Lim Taegyu, dan Cha Hai-in kemudian maju sebagai perwakilan dari Korea Selatan. Pertarungan antara hunter rank S dari Korea versus hunter rank S dari Jepang akhirnya dimulai. Ma Dong-wook langsung disambut penuh semangat oleh Kenzo Tanaka yang setipe dengannya. Sementara Lim Taegyu langsung diserang oleh Minoru Hoshino yang sepertinya sangat pede dengan kecepatannya. Taegyu yang seorang ranger langsung mundur menjaga jarak dan melepaskan magic arrow-nya untuk tidak hanya menyerang Hoshino tetapi juga menyerang anggota tim Jepang yang lain. Setelahnya giliran Baek Yun-ho yang menghadapi Atsui Kumamoto. Siapa sangka Atsui dapat mendaratkan satu serangan kepada Baek Yun-ho dalam percobaan pertama. Namun entah apa yang terjadi, dia justru menjauh dari Baek Yun-ho. Karena pergerakan anehnya itu, Baek Yun-ho menduga Atsui adalah tipikal hunter yang tidak suka bertarung, mirip seperti Min Byung-gu. Baek Yun-ho merasa kesal karena dirinya hanya dijadikan alat oleh Ryuji Goto untuk menguji kemampuan juniornya. Baek Yun-ho kemudian memutuskan untuk menambah sedikit kekuatannya. Meskipun Atsushi merasa ketakutan, dia masih bisa menghindari setiap serangan Baek Yun-ho. Di momen yang sama, Ma Dong-wook ternyata sudah berhasil dibanting oleh Kenzo Tanaka. Selain Ma Dong-wook, Lim Taegyu juga ternyata sudah dikalahkan oleh Hoshino. Setelah kedua hunter Korea kalah, ketiga hunter laki-laki Jepang bersiap mengeroyok Baek Yun-ho. Di waktu yang sama, Cha Hai-in terlihat masih unggul dari Kanai Tawata. Pergerakan hunter Cha yang sangat cepat dan sulit diprediksi membuat Tawata akhirnya mengaku kalah setelah punggungnya berhasil ditepuk oleh hunter Cha. Nah, di saat hunter Cha ingin membantu Baek Yun-ho, dia menyadari ada Atsui yang bersiap menyerangnya dari belakang. Dan refleks Hunter Cha mendaratkan Gatling Gun kepada Atsui sehingga membuat hidung Atsui moncrot. Tapi bukannya mengaku kalah, Hunter yang ternyata baru mengalami kebangkitan ulang itu justru terlihat sangat marah. Menurut teman-temannya, sekali Atsui dibikin marah, Hunter yang konon pernah menyelesaikan dungeon rank B sendirian itu akan seperti kehilangan akal sehatnya. Dan benar saja, tanpa pikir panjang dia langsung menyerang Hunter Cha dengan niat membunuh yang sangat besar. Untungnya, di momen yang tepat, Jinwo langsung turun tangan membantu Hunter Cha. Lalu ketika melihat cara Jinwo menghentikan Atsushi, Goto Ryuji yang tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage langsung tertantang untuk mengujinya. Dengan menangkap aura yang Ryuji pancarkan, Jinwo sudah tahu apa yang dia mau. Menurut Jinwo, ini adalah kesempatan bagus untuk mengetes sekuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Melihat Jinwo tersenyum saja, Ryuji sudah merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa kalau Jinwo mau sparring dengannya asal
asalkan Ryuji Goto mengeluarkan seluruh kekuatannya. Semakin menyalalah mata Ryuji. Mendengar permintaan Jinwo, Ryuji pikir hal itu tidak akan jadi masalah karena ada healer rank S di dalam kelompoknya yang nanti bisa memberi P3K jika Jinwo sampai terluka. Nah, meski lawannya adalah hunter terkuat Jepang, para hunter rank S Korea sama sekali tidak berniat menghentikan keputusan Jinwo karena mereka juga penasaran sekuat apa Jinwo yang sebenarnya. Dan pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Goto Ryuji yang menyasar bagian muka Jinwo. Jinwo yang sebenarnya masih belum siap, untungnya punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakan selincah itu, Ryuji jadi semakin yakin kalau Jinwo bukanlah seorang hunter tipe mage. Tujuan Ryuji pun kini berubah, yang awalnya ingin mengungkap rahasia kekuatan Jinwo, saat ini dia malah ingin menghabisi Jinwo saja. Jinwo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji berada di atas rata-rata hunter rank S lainnya. Namun dengan levelnya yang sekarang, Jinwo bisa menghindari setiap serangannya Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi, yang hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Nah, karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh Ryuji jadi semakin menyala. Hal itu jelas membuat Jinwo menjadi panik, apalagi setelah satu serangannya Ryuji berhasil menggores pipinya dan ada notif dari sistem yang muncul. Jinwo takut niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwo quest dadakan seperti saat insiden dengan Wang Dongsuk dan Kang Tae-sik. Maka dari itu Jinwo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jari Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwo hanya memegang ujung jarinya, bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi merasa semakin diremehkan. Untungnya sebelum keduanya nyaris bunuh-bunuhan, para hunter langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Baik Yunho dan Hunter Cha yang menghentikan Jinwo bilang, Goto Ryuji adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu semuanya sepakat duel Sun Jinwo versus Goto Ryuji harus dihentikan. Setelah situasinya mereda, Ma Dongwook mendekati Jinwo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Serikat Fame. Melihat hal itu, Choi Jong-in langsung berteriak sinis kepada Ma Dongwook dan mengatakan kalau Jinwo adalah seorang hunter tipe mage. Nah, setelah pertarungan itu selesai, Jinwo akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangannya. Bahkan termasuk Goto Ryuji itu sendiri. Maka dari itu Sun Jinwo kemudian memberitahu Go Gun-hye apa keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu kondisi Goto Ryuji terlihat panik dan bercucuk